Oke, jadi di video ini gue akan sedikit ceritain apa aja yang gue pakai untuk merekam dan motor apa yang gue pakai. Karena itu banyak juga pertanyaannya, kayak, bang, motor lu apa sih? Motor lu apa sih? Gitu. Memang motor gue agak jarang dan susah ditemukan, jadi banyak yang nggak tahu, sangat wajar. Gue akan ceritain apa aja yang gue pakai. Pertama adalah GoPro di helm. GoPro di helm ini adalah point of view kalau lu ngelihat dashboard gue tuh di depan tuh stang. Nah, ini gue pakai dari GoPro ini. Ini adalah GoPro 5 yang gue tambah dengan mikrofon adapter. Gue tambahin mikrofon adapter dan juga mic ke dalam. Jadi posisinya mic-nya di dalam helm ini. Nah, suara sebelah yang lu denger itu asalnya dari ini nih, dari adapter atau dari mic-nya, gue nggak tahu sih. Gue pikir memang begitu semua. Gue males ngeditnya doang kan kemarin. Tapi yang gue rekam di point of view yang lu lihat biasanya itu adalah dari ini, GoPro 5. GoPro 5 Black, ini yang gue pakai. Lalu yang kedua, kalau point of view yang lu suka lihat ngadep ke gua di stang, gue pakai GoPro 8. Ini GoPro 8, GoPro Hero 8. Ini yang gue pakai di depan, ya lu suka lihat lah itu ya. Mountingnya di depan, mountingnya gue pakai Motowolf. Kalau mau cari silakan Motowolf bracket untuk GoPro 8. Ini ngadep ke depan dan dua-duanya GoPro ini gue pakai lensanya yang super view. Lu bisa buka di settingan GoPro 10, 80, 60 fps dan super view. GoPro 8. Lalu ini adalah Osmo Action. Osmo Action ini kalau dibilang setara, mungkin setara dengan GoPro 7. Ini yang gue pakai kalau misalkan gue ngambil gambar depan nih, ban depan, atau gue lagi begini di motor, atau gue ngambil begini, atau yang gue taruh lalu gue lewat, lalu gue ambil lagi kameranya. Nah ini nih, kan banyak yang bilang tuh, bang lu niat banget bolak-balik ngambil kamera, nggak takut kameranya hilang apa gimana? Nah ini, apalagi jalanannya sepi gitu, nggak kelihatan ini. Jadi gue suka naruh ini di pinggir jalan gini aja, gue taruh aja gini nih, tek tuh, terus gue lewat deh, gue balik lagi ambil kamera. Ini yang gue pakai, 3 buah GoPro, 3 buah action cam tepatnya, bukan GoPro. GoPro itu merek. Bawa baterai berapa banyak untuk GoPro atau action cam-nya? Sebenarnya gue baterai cadangan GoPro itu ada 2 cadangan. Baterai ori, bukan ori. Apa sih istilahnya? Hah? Third party. Istilahnya third party. Variasi lah kalau di motor, barang-barang variasi. Tapi itu malah jarang kepake. Gue lebih sering ketika berhenti, gue colok powerbank ngecas. Loh, powerbanknya habis dong? Enggak. Powerbank saya 3 semuanya 10.000 mAh, 10.000 ampere. Nah, masing-masingnya ada dua colokan. Ini kalau ini biasanya buat HP. Gue bedakan nih, ini buat HP, ini buat HP. Nah ini buat action cam. Jadi action cam, intercom semuanya ngecasnya pakai powerbank yang ini. Ini buat HP nih 2 biji, karena HP kan lebih banyak ngabisinnya ya. Cuman kalau ini udah habis duluan ya mau nggak mau akhirnya gue pakai. Jadi powerbank gue 3 dan di sini semua. Kabel gue bawa banyak lah di sini, kabel-kabel. Headset gue bawa 2 cadangan untuk kalau niatnya mau ngedit, yang mana akhirnya nggak jadi ngedit. Dan itu kamera yang kecil-kecil yang gue pakai. Gue juga bawa kamera mirrorless mono. Mirrorless mana dong? Nah, gue bawa ini sebenarnya, tapi ini akhirnya malah jarang banget gue pakai. Karena ini posisinya selalu di dalam, gue males ngeluarinnya kalau di jalan. Kepake akhirnya cuma beberapa kali di Padang doang. Untuk akhirnya gue pakai karena nggak pernah dipakai nih kamera, gue bawa doang, ya gue pakai lah. Ini Canon EOS M6, M6. Mikrofonnya gue pakai Rixmic. Ini footage yang gue ambil di Padang doang tuh, pas gue baru nyampe Padang gue langsung ngerekam pakai ini tuh ke si Yoga dan sebagainya. Tapi akhirnya malah jarang banget dipakai. Nih mikrofonnya Rixmic, mikrofonnya Rex Sukamti. Gue bawa baterai cadangan kamera ini juga 2 dan udah, nggak banyak kamera gue. Kebanyakan ngerekam malah pakai action cam. Ini paling jarang kepake nih kamera. Kurang lebih seperti itu. Gimana gue ngambil gambar ya lu bisa lihat dari point of view yang gue tampilin di video. Di helm ya udah, manajemen baterainya adalah kalau gue rasa ada momen bagus, gue nyalain, gue rekam, ambil sekitar 20-30 detik, gue matiin. Begitu seterusnya.
Lalu untuk motor, banyak yang bertanya kan motor gue ini motor apa? Ini adalah Suzuki Inazuma 250. Memang terlihat seperti tidak 250 cc karena gue di perjalanan juga sering ditanya, motor apa nih mas? Gue bilang Suzuki pak, Inazuma, berapa cc? 250. Nah gue ngomong 250 itu biasanya ke orang yang ngerti motor. Kalau yang nggak ngerti motor gue bilang 400. Oh iya pantes knalpotnya 2. Padahal nggak ngaruh. Itu buat ketawa-ketawa aja tuh gue mau Wira. Kadang-kadang gue bilang 400 cc. Iya pak, 400 cc tuh knalpotnya aja 2. Gue gituin. Satunya 200. Tapi ini adalah Suzuki Inazuma 250. Motor ini kalau di luar dikenalnya dengan GW 250. Memang terlihat jarang terlihat di Jakarta, di Indonesia karena memang nggak banyak unitnya. Dan ini semuanya standar. Tidak ada yang gue ubah dari segi mesin dan sebagainya. Nambah lampu kabut doang, itu doang. Sisanya semuanya standar. Nambah bracket untuk keperluan bawa-bawa ngiket-ngiket barang, sama nambahin mounting GoPro dan handguard, itu doang. Sisanya normal. Mesin nggak ada yang gue oprek. Semuanya standar, makanya nggak pernah bermasalah. Dan masalahnya selalu di kelistrikan, yang spool dan kiprok itu tadi. Itu juga masalah yang sering terjadi di pemilik Suzuki Inazuma dan Suzuki Thunder. Rata-rata masalahnya selalu di kelistrikan. Teman-teman gue banyak yang cerita kalau nggak spool, kiprok, aki, udah masalahnya berkutat di sekitar itu doang. Kayaknya sesuai dari namanya sih. Inazuma itu kan dalam bahasa Jepang artinya kalau nggak salah kilatan petir, kilat. Thunder petir, ya udah masalahnya di kelistrikan. Itu kayak cocokologi tapi bener. Kayak memang masalahnya selalu di itu. Nah ini masalahnya cuma di kelistrikan itu doang. Karena semuanya standar. Ban gue pakai Michelin Pilot Road 5. Ini ban favorit gue sejauh ini karena dipakai yang ngerebah-rebah enak banget. Udah sisanya nggak ada yang berubah, semuanya standar. Dan ya inilah motor gue. Kalau lu bilang kenapa motor Wira trouble mulu, ya wajar. Motor Wira motor tua, tahun 97. Lalu kenapa dipakai itu? Karena ya punyanya cuma itu, gimana dong? Kalau nggak itu, oh Wira ada motor satu lagi, Jupiter. Kayak, masa gue touring, gue naik motor Wira naik planet. Ya intinya, Wira cuma punya itu, gue cuma punya ini. Gue ada satu lagi sih chopper, tapi kayaknya nggak mungkin gue touring naik chopper. Nanti ritmenya nggak sama, nggak bisa ngimbangin, nggak bisa saling ngimbangin. Jadi mungkin kalau ada perjalanan berikutnya, mungkin akan ganti motor. Tapi nggak tahu apakah motor adventure atau enggak, ya kita lihat dananya nanti. Dan kayaknya ini adalah video terakhir untuk rangkaian perjalanan ke Sumatera. 3 video terakhir termasuk ini adalah video apa ya, intermezzo lah, bukan perjalanannya. Jadi ini adalah barang-barang yang gue bawa, apa aja yang gue persiapkan, apa aja yang gue pakai. Dan satu lagi pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar. Perjalanan ini kan judulnya Lilo Soko Kulino dalam bahasa Jawa yang artinya rela karena terbiasa. Itu kata Wira, karena Wira yang bikin judulnya dan karena dia orang Jawa. Pertanyaannya adalah, setelah pulang apakah sudah rela? Kalau misalkan sudah, mungkin bisa saya tiru bang caranya. Tapi kalau belum, berarti harus melakukan perjalanan lagi dong. Nah pertanyaannya tuh rata-rata seperti itu. Dan gue akan menjawab dengan sampai jumpa di video perjalanan pulau berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah.